Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi di channel YouTube saya, Khairun Imam. Gimana nih kabar kalian? Semoga kita semua selalu diberi kesehatan, kemudahan, dan juga limpahan rezeki dari Yang Maha Kuasa, teman-teman ya. Nah, sebelum kita lanjut videonya, saya mau tanya dulu kepada teman-teman semua. Siapa yang enek, siapa yang stres, siapa yang muak melihat wajah Roy Suryo? Yang setiap harinya muncul di media, muncul di TV, muncul di podcast-podcast, muncul di YouTube. Dengan bahasa yang hampir sama, teman-teman. Mereka tidak percaya Polri, mereka tidak percaya dengan UGM, mereka tidak percaya dengan KPU. Dan masih banyak lembaga-lembaga ataupun orang-orang lain yang tidak dipercayai oleh Roy Suryo terkait dengan kesaksian ijazah Pak Jokowi. Dan di video kali ini kita akan melihat bagaimana Roy Suryo semakin mempertontonkan kebodohannya. Dan semoga video ini bisa mengobati hati kita semua ya. Nah, semalam ketika Roy Suryo menjadi salah satu narasumber di salah satu stasiun TV, Bapak Yakub Hasibuan itu menelanjangi, mengupas seluruh isi kepala Roy Suryo yang ternyata pemikirannya dangkal juga, teman-teman. Ternyata Roy Suryo tidak paham dan tidak mengerti siapa yang disebut sebagai pejabat negara. Aduh, memalukan sekali ya kan. Selain itu teman-teman, ini kita akan melihat bagaimana perdebatan-perdebatan yang sangat seru antara Bapak Jakub dan juga Roy Suryo. Dan yang menjadi kabar bahagia untuk kita semua, Pak Jokowi tidak akan mencabut laporannya di Polda Metro Jaya dan akan melanjutkan kasus ini sampai Roy Suryo masuk ke dalam penjara, teman-teman. Dan itu yang kita tunggu bersama-sama ya kan. Karena ya orang-orang ini jangan sampai lepas, teman-teman. Jangan sampai mereka bebas bersuara, bebas ngata-ngatain orang, bebas memfitnah orang, bebas menyudutkan orang. Jangan sampai mereka dan kroni-kroninya itu harus masuk penjara. Biar bangsa ini ya tenang lagi gitu, tidak ribut lagi, tidak meributkan hal-hal remeh-temeh. Selain itu, ada video juga nih di mana Ahmad Kozinudin yang hobinya ngemuk-ngamuk. Wah, sepertinya kita butuh bantuan Pak Purnomo gitu ya. Karena sepertinya pasiennya ada yang kabur saat ini. Oke teman-teman, sebelum kita mulai videonya jangan lupa like, subscribe, dan share. Dan tanpa perlu berlama-lama lagi, mari kita mulai videonya berikut ini. Pertanyaannya, Pak Jokowi jadi nggak memidanakan Mas Roy? Harus Ya, jadi. sampai sekarang sih kami masih pada prinsipnya kami, Mbak. Jadi belum ada rencana kami untuk mencabut laporan awal. Mantap. Karena kan ada dua perkara ya, Mbak. Yang pertama kemarin Barreskrim di mana Pak Jokowi dituduh ijazah palsu. Kemudian sekarang sudah dihentikan, walaupun sudah bertahun-tahun ini sebenarnya kan Pak Jokowi tidak melakukan apa-apa dan diserang terus, dituduh terus tidak melakukan apa-apa. Sekarang Pak Jokowi kemarin melaporkan ke Polda menggunakan hak hukumnya loh. Dan sekarang ada lagi narasi seakan-akan kok mengkriminalisasi, itu kan kami sayangkan juga. Bayangkan aja loh, yang melapor duluan siapa? Melapor duluan mereka. Sekarang Pak Jokowi melapor, dibilang kriminalisasi. Kalau mau kriminalisasi berarti kan yang melapor duluan yang kriminalisasi. Oh, ditudingnya katanya malah dikriminalisasi. Senyum Roy, senyum. Tapi bentar Mbak, karena itu yang pertama. Yang kedua, Pak Jokowi selama ini kan diam saja. Bertahun-tahun dituduh ijazah palsu, diam. Sekarang menggunakan hak hukumnya dikatakan kriminalisasi. Jadi kan agak lucu. Jadi tapi ya masyarakat mungkin bisa menilai lah. Menarik. Pak Jokowi itu sekarang adalah Dewan Pengarah di Danantara, pakai uang rakyat juga gajinya gitu. Dan dia tidak boleh sebenarnya menggunakan pasal itu karena bukan sebagai rakyat biasa lagi. Jadi ini memang benar banget ya, seorang yang masih pejabat negara mempidanakan rakyatnya. Nah itu sebentar, itu saya harus klarifikasi dulu. Di situ bahwa Pak Jokowi dibilang seakan-akan adalah pejabat negara sebagaimana dalam putusan ada MK itu. Mas? Nah itu salah, itu saya sebutkan salah besar ya. Karena contoh Dewan Pengarah Danantara, ada Ray Dalio di situ. Jadi Ray Dalio pejabat negara Indonesia, Mas? Loh bukan, kalau itu kan dia orang asing. Loh. Itu kan ada keputusan resminya. Seorang Indonesia, Pak Jokowi itu warga negara Indonesia atau enggak? Pak Jokowi itu warga negara Indonesia atau tidak? Jadi ada caveatnya di situ gitu ya. Jangan dibelokkan. Enggak, Pak dan tentu Jokowi ya sudah bukan warga negara harus saya Indonesia. klarifikasi juga Mbak Audrey bahwa putusan MK-nya kalau dibaca dengan betul silakan mungkin teman-teman mahasiswa di sini setelah ini baca pertimbangan hukumnya semua di situ. Lembaga sebetulnya kan. Yang tidak boleh itu adalah lembaga. Karena lembaga negara tidak punya kehormatan. Betul sekali. Di sini Pak Jokowi secara pribadi yang merasa bahwa dia
dicemarkan nama baiknya, difitnah, dan dia melaporkan sebagai pribadi. Jadi itu clear di situ, Mbak. Oke. Nah, denger tuh Roy diajari deh kan. Sok-sok mau ngajarin ahli hukum ya kan. Rupanya kosong juga kepalanya. Sok-sokan mendebat pula, sok keras kau Roy. Tapi teman-teman ya, Pak SBY waktu jadi presiden pernah melaporkan orang loh. Pernah melaporkan orang yang memfitnah dirinya, kalau nggak salah ya. Kayaknya orang yang memfitnah Pak SBY waktu itu dilaporkan loh sama Pak SBY. Mana suara Roy Suryo waktu itu? Mana? Sekarang Pak Jokowi bukan presiden loh. Sedangkan SBY waktu itu, SBY masih presiden, melaporkan orang yang memfitnah dirinya. Dan sekarang Pak Jokowi nggak boleh melapor kalau ada yang memfitnah dirinya. Aduh, dipakai ininya, Sebetulnya yang penting lagi adalah Nah, sebetulnya apa yang dicari pelapor ini kan. Apa sebenarnya nih? Apa yang sebenarnya dicari? Kan tentunya termasuk Jokowi juga pelapor kan? Apa yang dicari? kan mencari keadilan kan. Oke. Hukum tanpa keadilan kan seperti luka tanpa obat. Itu untuk kan sangat sedih bangsa kita ini kemudian berdebat, kemudian beradu di pengadilan, saling mempidanakan tanpa ujung keadilan buat bangsa dan negara. Karena satu sisi ada Ini pola pikirnya pembenci-pembenci nih teman-temannya aneh bin bahlul gitu. Karena apa? Mereka seenaknya bersuara di luar sana, menuduh jasa Pak Jokowi palsu, menuduh skripsi Pak Jokowi palsu. Itu kan sudah tuduhan. Terus Pak Jokowi dilarang melapor, dilarang mempidanakan mereka. Come on Roy, come on. Jangan gitu dong, jangan gitu. Kalau Anda berani bersuara, berani menuduh, ya Anda harus berani bertanggung jawab dong. Jangan kabur dong. Jangan teriak kriminalisasi dong. Jangan teriak Pak Jokowi mempidanakan rakyat dong. Jangan dong. Jangan gitu Roy. merasa keterlaluan, satu sisi ada yang merasa lagi ini dikriminalisasi, ini endingnya gimana? Kalau kami kan Mbak, Mestinya tentunya tidak kalau pakai dari perasaan. kalau kami dari pelapor kan tentunya memiliki hak hukum ya. Ini semua Ketawa pelapor kan lagi si memiliki Roy ya hak kan. hukum untuk melaporkan suatu peristiwa dan melaporkan hal-hal yang ini diduga tindak pidana apa, itu hak hukum. Seperti juga pelaporan Barreskrim, mereka melaporkan apapun itu merupakan hak hukum. Nanti kita serahkan kepada para penyelidik dan para penyidik untuk menilai kira-kira terbukti atau tidak. Kalau terbukti akan ditingkatkan ke penuntutan dan pemeriksaan persidangan. Begitu. Oke, kalau gitu pertanyaannya ke Semoga Pak Susno, masuk ini penjara endingnya kemana semuanya, nih? ya kan? Apakah harus memang di pengadilan atau ini kan masih ada mediasi atau Karena masih saya perdata nih? Nyinggir-nyinggir mulu si Roy loh. Pengadilan di Sleman, Di Solo ya? Solo juga sudah Ya. ada. Saya Gimana endingnya? sependapat dengan Profesor bahwa endingnya itu adalah di keadilan. Nah, Bisa keadilan itu didapatkan kalau paling panjang jalannya itu di pengadilan. Pengadilan pun masih panjang sampai ke PK. Tapi kalau kita mencari jalan pendek, everybody happy, bisa saja sampai tingkat penyelidikan dia selesai, sampai tingkat penyidikan dia selesai, atau tingkat penuntutan pun yang jarang sekali kita mendengar penghentian penuntutan kan jarang kan? Oke. Iya. Jarang banget. Keadilan Artinya, itu sekarang kan sebetulnya kan apabila keadilan sudah dirasakan oleh semua pihak, tentunya pengertian keadilan itu bukan berarti masing-masing dapatnya sama-sama 3, sama-sama 2. Mungkin ada di perasaan. keadilan ini kan sekarang sudah berubah kan. Keadilan Oke. korektif, rehabilitatif, restoratif. Berarti Bukan artinya keadilan harus- membalas kan gitu loh. Dan ini retributif adalah gitu. pelajaran bagus bagi anak bangsa dan bagi mahasiswa. Dan apa yang kita dapat malam ini sama dengan berapa? 4 semester. SKS ini. Ya. SKS ya. Kalau sama Pak Purnomo bisa dipastikan takut Ahmad Kosidudin ini karena Pak Purnomo punya rumah rawat inap. Jadi sekali lagi Tenang. Kamu namanya siapa? Kok ditakoi meneng aduh? Kamu juga makan belum? Kamu udah makan belum? Woi Kosidudin udah makan belum? Mukanya celing-celing ya kan. Pak Purnomo tolong, Pak Purnomo jemput orang ini Pak Purnomo. Tenang. Kamu namanya siapa? Kok ditakoi meneng aduh? Kamu juga makan belum? Belum makan? Mau makan? Mau makan? Mau makan? Ngomong Kosidudin, ngomong. Udah makan belum? Hei, mau makan? Ngomong Kosidudin, ngomong. Kamu sini loh. Ini kenal apa gak sampai? Ayo makan aja ya. Ayo makan ya.
Kan, wah lapar nih. Ayo. Lapar, kasih makan, kasihan ini, kasihan. Ngamuk-ngamuk terus, capek dia ngamuk-ngamuk, kasihan. Pak Purnomo, tolong Pak Purnomo dijemput. Ayo, kamu deket sama aku. Makan. Wes, jangan toleh. Ayo makan yuk. Jangan Kita makan di ayam berkosong. Ahli digital forensik Rismond Sianipar tidak percaya dengan temuan Bareskrim Polri soal keaslian ijazah Presiden ke-7 Jokowi. Rismond tak percaya dengan uji forensik Bareskrim yang menyatakan ijazah Jokowi asli. Kok kau nggak percaya pula, Rismond? Hah? Kok kau nggak percaya pula, Rismond? Ada apa ini? Kenapa, Rismond, kau nggak percaya? Kenapa? Coba curhat, ceritakan, Rismond, ceritakan. Atau mau jadi pasien Pak Purnomo juga, Rismond? Dia menantang Bareskrim untuk melakukan pengujian forensik secara independen di luar negeri. Rismond bahkan menyatakan siap membiayai uji lapor di luar negeri tersebut. Nah, bagusnya sekalian ijazah Rismond itu diuji forensik juga lah. Biar ketahuan asli nggak ijazahnya. Bener nggak dia lulusan S3 Jepang. Kan banyak beredar sekarang informasi yang dibongkar oleh netizen, oleh pakar digital forensik Joshua Sinombela. Kalau diduga Rismond ini jasanya nggak bener juga, teman-teman. Ayo dong, uji forensik juga ijazah antum, ya kan? Pernyataan itu disampaikan oleh Rismond dilansir dari tribunnews.com pada Jumat 23 Mei. Rismond mengatakan jika hasil uji forensik Bareskrim benar-benar dilakukan tanpa intervensi, maka seharusnya siap untuk diuji di luar negeri. Menurut Rismond, sebuah temuan harus bisa direkonstruksi atau diuji ulang oleh pihak lain. Dia menegaskan bahwa temuan Bareskrim dalam kasus ijazah Jokowi bukan dianggap sebagai hal yang paling benar. Oleh karena itu, Rismond menilai perlu dilakukan uji forensik di luar negeri demi meningkatkan kepercayaan publik. Waktu kemarin, waktu konferensi pers, sebenarnya sudah ditunjukin di slide itu. Ada lagi Roy Suryo, ada lagi orang-orang ini loh. Orang ini menghantui hidup kita loh selama ini, selama beberapa minggu ini, teman-teman. Ada lagi muka dia nyengir di situ. Aduh, udah capek saya ngeliat muka dia nih. Capek ngeliat muka dia, capek denger pendapat-pendapat dia. Seolah-olah cuma dia yang benar di dunia ini loh. Ada fotokopi ijazahnya Pak Jokowi. Ya, terus yang kedua, ada ijazah asli Pak Jokowi di slide yang kecil yang dipegang oleh Pak Juhandini. Nah, ini yang masyarakat dan Mas Roy atau Pak Sutno sekalipun atau semuanya, kita coba lihat ulang lagi di situ bahwa Pak Juhandini itu memegang, ya kan, ijazah asli Pak Jokowi di slide. Betul ini fotonya, teman-teman. Ini fotonya nih ya. Yang sebelah kanan ini ya slide Pak Juhandini yang disebutkan tadi yang memegang ijazah Pak Jokowi gitu ya kan. Yang kecil. Jadi ada 2 slide itu di situ. Nah, jadi kalau menurut saya kita hargain Mas Roy. Hanya satu lagi, saya hanya membetulkan ucapan Mas Roy yang mengatakan bahwa ada orang waras yaitu Refli Harun yang akan katanya ini belum apa-apa nanti di sidang pengadilan. Saya bilang jangan ngaco ya. Bahkan menurut saya itu tidak waras. Karena begini. Tidak waras ya kan. Pengadilan jangan begitu, Mas Roy. Ini penyesatan kepada publik ya. Yang ada pengadilan yang 2 di Sleman maupun di Solo besok ini juga ditolak atau NO karena nggak punya legal standing. Nah, Pak Purnomo, ini kayaknya Roy Suryo perlu dijemput juga nih. Bahkan yang akan nanti diteruskan itu, Mas Roy harus siap-siap dengan jutaan pengacara untuk di Polda Metro Jaya. Kenapa? Unsur-unsur 310, 13 dan 311 Undang-Undang ITE pasti menjerat Mas Roy. Jadi menurut saya daripada Mas Roy ya kan mengalihkan isu-isu ini ya kan lebih baik hadapin tuh yang di Polda Metro Jaya. Betul, hadapi tuh. Kemarin nuntut Bareskrim. Kita tunggu hasilnya. Ya, lab krimnya bagaimana? Harus begini. Sekarang keluar hasil yang ngomongnya selangit lagi, tahap apa gitu kan. Sebelumnya juga saya udah ngomong, nantang, laporin ya. Nanti kamu dilaporin kriminalisasi ngomongnya bener. Ya, ngomong lah kemana-mana, ini kriminalisasi lapor Komnas HAM. Aduh, jadi sebetulnya masyarakat muak. Kalau tadi katanya publik gak percaya, itu ada survei. Ya, survei 89%
itu percaya ada motif politik. 76% percaya ijazah Jokowi asli. 76%. Berarti yang nggak percaya, yang percaya ijazah Pak Jokowi palsu 24. Kok kayak suara Pilpres? Ya, publik yang mana yang kata kawan ini? Nggak ngerti aku. Publik yang di belakang samping-samping dia aja kali. Gitu loh. Jadi memang tukang klaim, tukang tuduh, tukang sana sini, ya sudahlah, tunggu saja tanggal mainnya, kan begitu. Tunggu saja tanggal mainnya. Sudah jelas kok ini saya bilang tadi, ya. Mensreanya jelas. Kan ini semakin panjang kan orang-orang ini kan semakin seradak sini. Nah, ini kan penyidik juga melihat nanti. Ya, apa ini niat orang ini ya? Semakin serang sana, semakin serang sini ya, semakin dalam lubang itu. Semakin dalam lubang itu. Kita tunggu aja. Kalau kata penasihat Kapolri, Bapak Irjen Pol Purnawirawan Arianto Sutadi, mereka ini setiap hari itu menggali kuburnya lebih dalam, teman-teman. Orang-orang tolol, pasukan sakit hati. Kalian lihat ini apa yang disampaikan Pak Jokowi mengenai uji forensik terkait dengan ijazahnya. Jawaban Pak Jokowi adalah, ya memang asli. Memang asli. Assalamualaikum. Shalom. Swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Hidup Jokowi, hidup Prabowo, hidup Mas Gibran, hidup Indonesia Raya, hidup Persatuan Indonesia. Yang belum follow akun ini, mohon izin teman-teman untuk memfollow akun saya yang baru ini. Mohon izin, ada di sebelah kanan atas. Jadi, ya, para pasukan sakit hati, lagi-lagi kalian gagal untuk menjatuhkan Pak Jokowi. Lagi-lagi orang baik selalu menemukan jalannya. Orang baik selalu dilindungi dan selalu menang. Kalian tidak berhak, kalian tidak bisa menjatuhkan ya Pak Jokowi, karena Pak Jokowi didukung penuh oleh sebagian besar masyarakat. Banyak orang yang mencintai beliau. Dan sekarang terbukti ijazahnya asli. Besok mau fitnah apa lagi? Tapi tunggu dulu. Proses pengadilan tetap berjalan. Kita kawal. Hidup Jokowi. Aduh. Udah sakit kepala aku, teman-teman. Kepala aku tuh udah sakit lihat Roy Suryo tiap hari. Lihat Rismon. Lihat si Tifa. Lihat Kosinudin lagi. Aduh, paling enak lihat Kosinudin sama Roy Suryo tuh, dua orang tua. Aduh, satu penggerak hilafah, penyebar paham hilafah. Aduh, jadi pengacara nggak pernah menang. Kliennya itu aja, suka ngamuk-ngamuk, tukang klaim sana sini. Datang lagi Roy Suryo, aduh. Pakar-pakaran, ahli-ahlian, omon-omon. Aduh, pusing stres kepala saya lihat orang-orang ini, teman-teman. Tukang klaim semua loh, tukang klaim. Roy Suryo, tukang klaim dirinya ahli, pakar, dan lain sebagainya. Aduh. Udahlah. Ini cepet-cepet lah Pak Jakob ini. Pak Jakob, udahlah cepet nih, polisi cepet usut. Biar mereka cepet masuk bui, biar hidup kita tenang lagi gitu. Ini kita bikin stres sama mereka loh. Asli loh. Tiap hari dia lagi yang dibahas. Untung saja pemerintahan Pak Prabowo Gibran tidak terganggu sama sekali dengan isu-isu ini. Nah, ini kita dengarkan dulu kata jubir presiden ya. Oh ya, kalau respon dari istana tentunya itu kita menghormati, itu kan proses hukum ya. Itu sudah disampaikan oleh Bareskrim, hasilnya ya tentu kita menghormati. Nah, dengarkan sendiri teman-teman. Untung saja pemerintah tidak ikut-ikutan di kasus ijazah Pak Jokowi ini. Tidak ada yang ngomong AIUEO, menteri-menterinya Pak Prabowo, wakil menteri yang pun tidak ada yang ngomong. Masing-masing sibuk dengan tugas dan tanggung jawabnya. Gak ada yang cari-cari muka di Pak Jokowi tentang ijazah ini. Pak Prabowo Gibran serta jajarannya semua fokus bekerja untuk rakyat. Ya untung framing-framing, kegaduhan-kegaduhan yang ditimbulkan oleh Roy Suryo dan kawan-kawan, Kosinudin, Egy Sujana, ya tidak membuat pemerintah pusat, pemerintahan Pak Prabowo Gibran terganggu gitu. Nggak ada sama sekali yang terganggu. Dan kita bersyukur akan hal itu, teman-teman. Berarti apa? Berarti tujuan mereka untuk membuat dan mengganggu stabilitas
politik dalam negeri itu tidak terjadi sama sekali. Dan dipastikan gerakan-gerakan mereka yang tujuannya tentu untuk membuat gaduh tidak tercapai, teman-teman. Ini yang harus kita syukuri dan harus kita banggakan. Nah, sekarang kita tunggu aja nih kelanjutan dari kasus ini di Polda Metro Jaya. Semoga mereka cepat dibuih. Biar hidup kita tenang lagi, teman-teman. Lagi-lagi saya ulang, biar hidup kita tenang lagi gitu. Tidak ada lagi Kosinudin lainnya. Tidak ada lagi Roy Suryo lainnya. Tifa lainnya. Ahli gaduhan lainnya. Ya kita capek gitu ditipu, bodoh-bodohi oleh orang-orang yang mengaku-ngaku ahli. Padahal bukan ahli. Ngaku-ngaku atau menuduh-nuduh ijazah orang palsu, padahal ijazah dia juga sendiri masih diragukan. Dan sudah banyak yang mengulas. Teman-teman YouTuber Nusantara sudah banyak yang mengulas hal ini, teman-teman. Dan ya, kalau Rismon menyuruh Polri melakukan forensik di luar negeri yang independen, ya forensik juga ijazah Anda dong. Ijazah Anda kan diragukan juga sekarang. Apakah benar Anda lulusan S3? Apakah Anda benar lulus di Universitas Yamaguchi? Nah, ini kan kita butuh jawaban juga nih. Kita butuh kejelasan juga akan ijazah Anda, jangan hanya ijazah Pak Jokowi dong. Inilah akibatnya. Teman-teman. Semua akan terbuka nanti. Apalagi kalau sudah di pengadilan. Wah, udahlah. Jangan sampai nanti di pengadilan kesimpulannya ijazah Pak Jokowi asli dan mereka fix melakukan ujaran kebencian, menyebarkan fitnah. Nah, jangan teriak lagi kriminalisasi. Jangan teriak lagi kalau Pak Jokowi mengatur pengadilan. Jangan teriak lagi kalau Pak Jokowi mengatur lembaga-lembaga negara. Aduh, lagu lama. Janganlah melakukan framing-framing. Kalau Anda berani berbuat, berani bertanggung jawab dong. Jangan kayak Tifa, lapor sana-sini, ngadu sana-sini, ke internasional lah, kemana lah, ke alien sana sekalian. Aduh, bingung ya kan? Oke lah teman-teman, tolong Pak Purnomo pasien-pasiennya. Oke teman-teman, mungkin cukup sekian dulu video kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share videonya. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.